nhỉ có mình nhỉ vậy nhỉ có anh nhỉ có đấy sắm co đấy sắm co co ya TC Aceh dia kakak keempat ini. Dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Udara. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami bacakan susunan acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan ayat suci Dhammapada, yang ketiga laporan ketua panitia, dan sambutan serta pembacaan doa. Baik, untuk acara berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari serta peserta kegiatan untuk menambah pegawai kita serta menambah pemahaman agama kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Dhammapada. Mano Kupang Kama Dhamma Mano Sitta Mano Maya Manasa Ce Paduttena
manomaya manasa pasannena pasati wa karoti wa tato nang sukaman weti caya wa anapa ini. Artinya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda berdaki mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Demikian tadi syair-syair dalam Adam, semoga dapat menambah pemahaman kita serta karma baik kita. Untuk acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang kepada Bapak Yono Sarjana Pendidikan Buddha. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan waktu pada saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Yang terhormat Bapak Kepala PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Haji Damsir, Sarjana Agama. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktu yang beliau sempatkan jauh-jauh dari Kota Bengkayang sana tadi ke Mimilen sini untuk membuka acara secara resmi. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Kong Wikong selaku narasumber dan Ketua Maga Putri Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua Walubi Kabupaten Bengkayang Bapak Edi, Sarjana Pendidikan Buddha, Magister Pendidikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir menyimak mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, bahwasanya kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam acara kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini perlu saya sampaikan Pak PLT. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang nomor 156 tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang susunan panitia, peserta, narasumber dan moderator kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Yang kedua, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021 nomor DIPA /05/08.2
622-656/2021 tanggal 23 November 2020. Adapun dari tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merumuskan kesepahaman moderasi beragama intern umat Buddha dan untuk meningkatkan harmonisasi intern umat Buddha. Dan untuk sasaran dari kegiatan ini adalah umat Buddha di Kabupaten Bengkayang ini. Waktu dan tempat kita laksanakan di Hotel Mimilen Batu Payung pada tanggal 12 November tahun 2021. Adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah 25 orang lagi. Semuanya dari sekitar Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Sungai Duri, ada juga dari Cangkala, lagi 2 orang lagi. Adapun narasumber kita pada kegiatan ini yang dari tengah-tengah kita Bapak Bong Rikong, terus dari Ketua PC Maba Budi Kota Singkawang juga beliau belum hadir karena ada kegiatan lain yang belum sempat. Adapun dari sumber pembiayaan dari kegiatan ini adalah DIPA Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan dialog keberanian umat Buddha Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Selanjutnya pada Bapak PT Kepala Kantor, mohon kesediaannya untuk membuka dan memberi pengarahan pada kegiatan ini. Waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Saya selaku ketua mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan pengarahan dari Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang yang sekaligus telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk acara selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Eko Supriyatno. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang saya hormati Bapak semuanya, mari kita bersama-sama membuka kegiatan dengan doa yang kami harapkan untuk beranjali penutupan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idam nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idam nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idam nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba buddhanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te.
Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Eko Suryatmo. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau dalam penyampaian serta dalam pelaksanaan pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya mungkin kita break dulu sebentar sebelum masuki untuk materi pertama. Izin berdiri dapat. Materi yang diberikan ke saya itu mengenai trilogi kerukunan umat beragama. Sebelum kita bicarakan tentang trilogi kerukunan, kita lihat dulu perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Permasalahan dilematis sosial budaya 30 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, toleran, gotong royong, dan dapat hidup rukun di dalam masyarakat yang majemuk. 30 tahun kemudian, sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadi cepat emosi, suka marah, dan tidak toleran. Sikap gotong royong, sifat peduli semakin kendor. Meningkatnya sikap keakuan yang ingin menang sendiri, sikap egois yang sering kita temukan di dalam kehidupan di masyarakat. Pada masa 50 tahun yang lalu, tidak ditemukan ada anak yang berani pantang terhadap orang tuanya. Saat ini, akibat pengaruh globalisasi, kebudayaan asing, pengaruh kemajuan alat elektronik telah menggeserkan budaya kita yang luhur, mengakibatkan anak terlanjur dimanjakan, tidak mandiri, tergantung pembantu, dan sering kasar pada orang tua. Pengaruh alat elektronik dengan otomatis membuat mereka merasa dunia sudah milik mereka. Lanjut. Remaja seakan tidak punya daya, tunduk tersungkur di bawah jeratan minuman memabukkan, obat-obatan terlarang, dan tontonan tak senonoh. Kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat akan menimbulkan rasa saling benci, sudah menjadi penyakit masyarakat. Tata krama, sopan santun, basa-basi, ramah tamah semakin ditinggalkan. Korupsi, kolusi, pelanggaran HAM, perampasan hak orang lain, dan lain-lain sudah menjadi kejadian sehari-hari. Kemerosotan etika moral akan mengakibatkan masyarakat menjadi ekstrim, radikal, dan pelaku kekerasan. Kondisi era sekarang adalah era kemerosotan moral. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan kakak beradik, hubungan pertemanan sudah tidak beraturan lagi. Orang tua sudah tidak bertindak sebagai orang tua, anak tidak berperilaku sebagai anak, hati nurani sudah tidak peka lagi. Kerukunan keluarga sudah pudar, angka perceraian
meningkat sampai titik yang memprihatinkan. Kita sangat khawatir kehidupan masa depan anak cucu sebagai penerus bangsa akan berantakan jika kita tidak serius mengambil langkah memberikan pendidikan dan bimbingan agar mereka bisa hidup rukun damai dan sejahtera. Kami yakin ini adalah harapan dan tanggung jawab kita bersama. Ini permasalahan yang terjadi saat ini. Lalu untuk memperbaiki kemerosotan moral ini, kita harus mengikuti lanjut. Nah, ini leluhur kita menyampaikan ajaran 5 hubungan antar manusia yang tidak boleh kita lupakan. Ini erat hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jika kelima hubungan ini tidak dilaksanakan dengan baik, kehidupan rumah tangga akan berantakan, di masyarakat akan kacau, negara akan kacau. Lanjut. Yang pertama, hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri ini ada tugas yang berbeda. Suami punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga mencari nafkah, menghidupkan keluarga dia. Sang istri punya kewajiban dan tugas urusan rumah tangga dan mendidik, membimbing anak. Kalau dua-duanya untuk zaman sekarang ini berlomba mencari nafkah keluar, bisa nggak rumah tangga kita ini tidak ada yang ngurus, anak tidak ada yang memberikan perhatian dan mendidik? Jelas itu tidak boleh. Makanya dulu kakek kita punya tanggung jawab cari nafkah di luar untuk hidupkan keluarganya. Nenek urusan rumah tangga dan mendidik 10 anak, semuanya dapat pendidikan baik. Zaman sekarang suami istri lomba mencari uang, memakai kehidupannya lebih enak. Lalu anak baru 2 orang dititipkan kepada pembantu rumah tangga. Bisa nggak pembantu rumah tangga itu mendidik anak kita yang benar? Pertumbuhan si anak ini kalau tidak ada bimbingan dari orang tuanya, dia akan jadi tidak terbimbing dengan baik. Karena anak ini adalah turunan dari keluarga. Sekarang suami istri banyak yang kejadian, pengaruh elektronik. Kita sering dengar kalau telepon bunyi, sang istri terima telepon sembunyi-sembunyi takut suaminya ketahuan. Lalu sang suami juga terima telepon khawatir juga istrinya ketahuan. Jadi pakai sembunyi-sembunyi yang membuat kecurigaan antara suami istri, itu tak baik. Keterbukaan tidak ada. Ini punya dampak. Lama-kelamaan timbul hal yang negatif, sering terjadi perselingkuhan, kawin lagi, cerai lagi, yang kita sering dengar ketemu di masyarakat. Gampang kalau sekarang bicara cerai mencerai. Lain dengan kehidupan orang barat. Pasangan remaja udah bercinta, ya kan? Lalu udah suka, ayo ke tempat ibadah mereka. Nah, pendeta memperkawinkan, menikahkan mereka berdua tanpa melibatkan keluarga dua pihak. Besoknya mau kawin lagi karena hak asasi. Dia bisa.
cari pasangan lain, tinggalkan istrinya, cerai, lalu masing-masing cari pasangan lain. Kalau orang timur jangan remaja pacaran sampai mau melakukan perkawinan, harus setuju dari dua keluarga, dua orang tuanya, dua pihak. Kalau salah satu pihak tidak setuju, nggak jadi. Nah, kalau mereka sudah berkeluarga, sudah nikah, kalau melakukan hal-hal yang negatif di luar, akan membawakan pengaruh nama negatif dari kedua keluarga. Makanya kalau sudah jadi suami, jaga dua belah pihak, orang tuanya, keluarga orang tuanya, jangan sampai terbawa dan tercemar. Ini budaya kita. Lanjut. Hubungan orang tua dan anak. Anak adalah turunan kita yang membawakan keluarga turunan kita. Kalau anak tidak ada dibimbing oleh orang tuanya dengan baik, dengan Ticikui yang di Vihara Maitreya ada Ticikui, itu sangat baik. Itu untuk membina dasar sikap si anak. Dia akan jadi liar. Dulu orang sering mengatakan kalau keluarganya kaya, anak tidak terdidik dengan baik, sulit kekayaannya bisa diteruskan 3 generasi. Pasti dihabisin oleh anak cucunya. Karena dasar pendidikan tidak ditanamkan, kasih sayang tidak ditanamkan waktu masih jadi anak. Sama dengan yang orang tuanya suka klaim, suka marah-marah, suka bertengkar, juga membawakan si anak, ya kan, ke pengaruh psikologis. Orang tuanya mabuk-mabukan, gimana jadi panutan. Tiap hari bertengkar sampai piring pun terbang di rumah tangganya. Anak itu tidak betah di rumah, akhirnya tinggalkan rumah, bergaul di luar. Kalau sama temannya yang baik masih oke. Kalau sama temannya yang jelek akan berantakan. Lanjut. 3 etika. Hubungan senior dan junior. Sekarang kan kita selalu melihat sapa dengan senior sudah kendor. Kalau ada tamu, ada apa datang, ada Akil datang ke rumah, si anak kebetulan di depan di ruang depan asik main HP. Keluar apa itu, pamannya itu tegur sama namanya. Dia nggak mau peduli, asik dengan HP-nya. Kalau dulu, kalau ada tamu, ada keluarga apa itu, apa datang itu, anak lihat cepat lapor ke orang tuanya. Kalau ada keluarga yang datang sambut. Nah, sekarang sudah kurang, egonya muncul, tidak peduli lagi anak-anak karena ya tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya. Nah, yang ada diajarkan di Ticikui. Kemarin saya ditanya, ada perkawinan. Waktu perkenalan dua keluarga, yang sang pengantin ini menyampaikan, ini kakek saya, ini nenek saya, ini nenek saya, ini nenek saya. Yang bawa pengantin itu salah tanggap ya, dikiranya kakeknya kawin 2. Karena diperkenalkan ini mama saya, ini mama saya. Dia tidak sebutkan mama dari istri, ini mama kandung. Karena ya mungkin ya kan tidak pernah dipersoalkan di rumah tangga dia. Akhirnya salah paham. Wah ini bukan katanya, ini kan nenek dari pihak istri. Ya kan, ini nenek saya, nenek kandung.
Sama dengan orang Tionghoa yang sekarang ini. Si Akiu dipanggil paman, si Asuh paman, apa paman. Ya, nggak bisa bedakan lagi. Nah, ini yang selalu membuat keluarga dia itu tidak ada lagi pikir rendah. Ini hubungan senior dan junior. Lanjut. Atasan dan bawahan, pemimpin dan yang dipimpin. Ada tata aturannya. Tidak mungkin bupati langsung berurusan dengan staf-staf dengan kabak-kabak. Dia harus melalui sekda. Sekda punya anak buah kabak-kabak. Yang bisa langsung komunikasi dengan bawah, melangkahi sekda. Itu harus tata aturannya dan hubungannya dengan bawahan. Ya harus baik, hubungan kerjasamanya, saling menghargai. Bawahannya akan sangat hormat dan menghargai atasannya. Yang sekarang yang kejadian kan tidak, ya kan? Suka marah-marah. Waktu rapat suka marah-marah. Sama dengan dengan usaha. Suka malah dengan karyawannya. Karyawannya mana bisa, ya kan? Sepenuh tenaga untuk bekerja untuk majikannya. Ini hubungan dari pemimpin dengan bawahan. Harus ada hubungan kerjasama yang baik dan ada kepedulian terhadap bawahannya karena dia yang mencarikan nafkah kekayaan untuk kita. Harus disayang. Lanjut. Pertemanan. Kita berteman harus cari teman yang jujur, yang baik. Yang tak baik kita jauhi. Bagaimana menilai sahabat yang baik? Waktu kita usahanya makan, teman banyak. Karena ya kita sering ngajak minum-minum, sering mengajak makan, wah banyak kawan-kawan. Kalau kita jatuh kesusahan, hilang semua, satu pun tak nampak. Ini namanya ciunyuk pendiu. Kalau berteman, kita jatuh sakit, kita jatuh usaha, masih tetap bersama kita. Itu teman yang setia. Kalau suatu saat kita berteman dengan orang yang jelek, teman yang baik yang selama kita bergaul akan tinggalkan kita. Sekarang itu kan banyak kan suka berteman yang baru, teman lama ditinggalkan. Itu tak baik. Makanya pertemanan harus pertemanan yang bisa sampai selamanya. Lanjut. Nah, kita memasuki pembinaan etika moral. Leluhur kita dulu datang mengajarkan kita dalam 12 huruf tentang etika moral. Ini kalau sudah kita memahami, sangat bermanfaat untuk trilogi kerukunan, akan membawakan kedamaian. Kita ikuti. Satu, xiao. Xiao artinya berbakti. Sebagai seorang anak harus berbakti dan patuh pada orang tuanya dalam hubungan antara anak dengan orang tuanya. Yang macam tadi saya sebutkan, anak tidak lagi jadi anak, orang tua sudah tidak lagi jadi orang tua. Sikap santun, hormat, patuh dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah banyak berbuat untuk kepentingan kita, maka sangat layak kiranya kalau kita berusaha membalasnya. Sebagai seorang anak, dia harus memahami saya dilahirkan dari mana. Kalau suami istri bisa bertemu jadi suami istri, menurut agama Buddha itu jodoh masa lampau. Di bumi ini dihuni oleh manusia 7,8 miliar. Mengapa orang tua kita bisa ketemu jadi suami istri? Itu tidak gampang.
Makanya harus dirawat dengan baik, saling mengalah, memahami. Sekarang kan tidak, ya kan? Ketemu suka-suka 2 tahun, wah masalah lagi. Karena globalisasi, perubahan budaya, pergeseran budaya timur ke barat. Kita dilahirkan oleh mama dalam perut 10 bulan. Saat melahirkan, di dalam perut mama itu apa yang kita konsumsi? Darah dan energi mama. Waktu melahirkan, di tempat ranjang bersalin. Mengapa 2 pegangan di tempat bersalin itu selalu bengkok? Karena untuk mengeluh dengan sepenuh tenaga untuk melahirkan si bayi. Mama melahirkan ongah-ongah, selamat anak. Dulu sebelum ada operasi, kebanyakan mama melahirkan timbul pendarahan dan meninggal. Makanya kalau orang tua kita itu ulang tahun, kita selalu memakai budaya barat. Happy birthday to you. Sebetulnya itu keliru, bukan budaya kita. Sebagai anak harus datangi orang tua setelah selesai mandi, duduk, bersujud, minta ampun kepada orang tua yang sudah susah payah dengan resiko melahirkan kita, membina kita sampai jadi orang. Kita harus minta maaf, harus bersujud di hadapan orang tua. Sering kita dengar pepatah, surga ada di telapak kaki ibu. Pernah lihat kambing waktu minta minum susu sama mamanya? Kambing minta susu sama anaknya harus bersujud. Dia tahu bersujud, bersyukur, berterima kasih. Burung gagak, buah, mencari nafkah untuk anak-anak burungnya itu di sarang. Kalau dia sudah tua, dia nggak bisa terbang lagi, tinggal di sarang. Anaknya carikan makan untuk mamanya, membalas kucing. Pernah lihat kucing? Saat makan, mamanya sedang makan, anaknya nggak berani datangin dekati. Dia tunggu, mamanya selesai makan pergi, baru dia makan. Hewan aja tahu bagaimana berbakti. Bagaimana kalau kita jadi manusia? Siap. Ci. Yang kedua ini ci, harmonis. Kakak beradik punya sumber satu dari orang tua. Satu perut lagi. Sangat tidak baik kalau sering cekcok, sering bertengkar, tidak akur, apalagi sampai tinggal pisah rumah, berebut harta. Jadi orang tua itu sedih. Mengapa? Kok kakak beradik mereka, anak-anak mereka ini bisa begitu? Banyak ketinggalan kan? Nah, kalau anak yang tidak terdidik dengan baik, selalu bikin kalut di rumah. Kejadian di masyarakat, pukul orang tua, sampai berani bunuh orang tua. Kejadian sering. Nah, ini karena yang hubungan siau yang tidak ada lagi. Kalau kita Tionghoa ini kan mengenal siau ji. Terhadap kakak beradik harus harmonis, kakak harus sayang dan melindungi adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati dan menghargai kakak-kakaknya, harus bersikap santun, lembut dalam bertutur kata. Ini hubungan kakak beradik. Sama dengan kita beragama. Di Indonesia beragam-agam agama, ada 6 pun agama ada. Berbeda-beda lagi, banyak aliran yang beda. Dari mana agama? Sumbernya dari Tian. Tian yang memberikan warna-warna agama yang ada di bumi ini.
Kalau agama sama-sama majelis ini tidak akur, dia akan berikan petir. Makanya kita berhubungan dengan agama lain, kita harus berterima, ya kan, harus menghormati, saling memahami. Oh, agamanya begini, ya, itu memang acaranya begitu. Ada yang dari yang material lain, yang dari Triratna lain, dari Tridharma lain. Cuma di Tridharma kita ketinggalan. Banyak anak muda kritis itu nanya, kita ini agama hanya pai-pai selesai, tidak pernah ada pencerahan. Ada juga menafsirkan Tridharma ini agama apa? 3 agama jadi satu. Mana boleh? Karena dia tidak memahami sejarah, ya kan? Jadi menurut selera dia ngomong, itu bisa menimbulkan ketersinggungan. Itu tidak baik. Kita harus menghargai, saling menghargai. Sama dengan kakak beradik, jangan menghormati, bicara dengan santun. Lanjut. Setia. Sikap setia kepada keluarga, kepada bangsa dan negara adalah sebuah kewajiban. Dengan sikap dan semangat ikut serta dalam mengembangkan program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, turut serta kegiatan mencerdaskan bangsa, mendorong peningkatan perekonomian dengan memajukan pembangunan di daerah, membina hidup sehat jasmani dan rohani, mewujudkan sikap toleransi, gotong royong, dan kerukunan, menjaga stabilitas dan keamanan di daerah sebagai bagian dari sikap bela negara. Dengan meningkatkan wawasan kebangsaan, memperhatikan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah harga mati yang tadi disebutkan oleh Bapak Kakan Menak. Harga mati 4 pilar. Sikap bela negara dulu 30 tahun yang lalu, ya, waktu saya masih di Dewan, sering kita turun ke kecamatan sebelum pemekaran waktu itu. Kita sering menyampaikan wawasan kebangsaan. Kita jadi orang Indonesia harus begini. Kita banyak suku, karena kita hubungan baik, Anda usaha akan banyak teman, usahamu akan maju. Juga bicara tentang sikap bela negara, kalangan tua marah karena trauma masa lalu. Saya bilang sikap bela negara tidak harus mengangkat senjata. Jaga kiri kanan RT kita, hubungan baik antar RT, antar warga. Jaga dengan pergaulan dengan antar suku, hormati antar agama. Itu sudah bagian dari sikap bela negara. Karena menjaga stabilitas di daerah, tidak ada lagi goncang ganjing. Seorang anak harus setia kepada rumah tangganya. Saat dia di luar rumah, tingkah lakunya harus dijaga. Jangan membawakan permasalahan yang jelek. Ya. Kalau timbul hal, bukan si anak yang dicari, orang tuanya yang dicari. Marahin orang tuanya, kau ini pulang aja sama anaknya. Nah, itu juga setia kepada keluarga, jaga nama baik keluarga. Juga jaga nama baik bangsa. Dalam pergaulan bagus, ya kan, hubungan keharmonisan tercipta. Ya kan. Singkawang dapat kota tertoleran nomor 1 tahun ini, dapat 2 gantian salah itu. Itu juga menjaga stabilitas, juga sebagai setia kepada bangsa. Sama dengan negara. Kalau negara mendapat serangan dari luar, sikap kita harus bagaimana? Punya tanggung jawab, punya kewajiban dan tanggung jawab untuk bela negara. Kalau kita tidak bisa ngangkat senjata ikut perang, jaga. Jadi palang merah pun sudah cukup membantu menolong yang korban.
Yang penting dalam bermasyarakat kita harus nyatu, kompak. Jangan sampai kita sendiri nggak kompak, ada serangan musuh, kita jadi pengungsi. Saya mau tanya, pengungsi kalau di peperangan di Indonesia 200-an juta penduduk, semua jadi pengungsi, tidak ikut bela negara. Negara tetangga kita mana yang mampu menampung pengungsi kita? Bisa kelaparan di camp penampungan. Ambil contoh yang akhir-akhir ini di Afghanistan. Dunia jadi ribut. Gimana ini pengungsi jadi beban? Makanya untuk setia kepada negara kita harus punya kewajiban jaga stabilitas di daerah. Jangan ada perselisihan yang itu sebesar-besaran. Lanjut. 4. Kepercayaan. Sebagai manusia yang berbudi luhur harus memperoleh kepercayaan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tidak melakukan tindakan berbohong dan menipu sebagai tindakan tercela. Jadi kita harus menjaga kepercayaan. Itu penting. Kalau orang yang bilang kepercayaannya di masyarakat akan sulit mencari nafkah. Orang tidak percaya lagi. Lihat wajahnya aja udah menghindar. Wah itu nggak pakai itu, suka nipu, suka bohong, nggak tepat janji. Teman-teman pun kita akan bubar. Ada cerita. Dulu ada sekelompok mahasiswa, ada kegiatan masuk hutan penjelajah. Udah capek di hutan itu ada rumah lama, rumah bubuk lama. Mereka istirahat. Dilihatnya dalam rumah itu tersimpan banyak buku-buku lama. Ditungguin satu kakek tua. Buku itu sudah berumur ratusan tahun. Jadi mahasiswa ini tertarik, ingin meminjam. Ya Pak tua ini melihat, oh zaman sekarang, zaman modern masih ada anak muda yang masih tertarik dengan buku kuno. Akhirnya dia bersedia pinjamkan. Tapi dengan syarat, rawat baik buku saya ini, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, koyak. Si anak muda ini terpancing emosi. Kalau tidak percaya, kami kasih nota pinjaman. Pak tua mendengar bahasa itu lalu reaksi. Apa yang Anda ngomong tadi? Itu bahasa manusia bukan? Mengapa sekarang itu anak muda nggak bisa dipercaya? Kalau buku saya hilang, nggak ada ganti, punya nilai yang tak terhingga. Ini kertas nota pinjaman, apa fungsinya? Gunanya tak ada. Ini masalahnya kalau pinjam harus dulu ada teman, kita usaha ada teman, dapat kesusahan. Itu rumah tangganya, dia datangin pinjam untuk beli beras, nanti waktunya akan saya kembalikan. Bisa tanpa nota pinjaman, jadi saling percaya, saling kenal. Kalau sampai waktu yang dijanjikan tidak tepat, datangin, kasih jelaskan bahwa saya sementara belum mampu, tunggu saya ada uang, saya akan kembalikan. Dia bisa terima karena jujur, transparan, tidak apa-apa. Sampai yang meminjamkan ini pun lupa si A ada utang. Kalau sudah waktunya dia ada uang, dia cepat kembalikan supaya ke depannya kita minjam lagi, dapat kesusahan minjam lagi tidak ditolak, bisa ada saling percaya. Ini kepercayaan. Lanjut. Yang tadi 4, xiao ji zhong xing. Itu adalah pembinaan kepada anak, pembinaan agarnya agar tegak lurus, sebagai fondasi yang kuat. Lalu setelah dia berhubungan dengan masyarakat, akan menghadapi 4 huruf lagi yang sebagai ranting. Kehormatan, sikap
Hormat menghormati di dalam keluarga dan masyarakat harus ditunjukkan dengan sikap saling menghormati, menghargai, beretika, tata krama, basa-basi, tegur sapa, dan lain-lain. Dengan sikap baik, orang lain akan merasa senang. Jika sikap ini terlupakan, akan mengakibatkan tata kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan rumah tangga akan berantakan. Semua orang harus menjaga sikap ini agar keharmonisan tetap terpelihara, ketenangan dan stabilitas di daerah tetap terjaga. Yang tadi saya sebutkan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga kita tidak menjaga aturan, tata aturan rumah tangga, beli akan kacau. Dulu leluhur kita ada istiadat rumah tangga, namanya cialpun. Nah, sekarang hilang. Karena budaya kita harus mengakui putus 4 generasi. Mulai dari kakek jarang menyampaikan ke bapak apalagi tidak bisa menyampaikan ke kita, bagaimana kita menyampaikan ke anak dan cucu. Ini putus. Makanya timbul kesan sembraut, tidak ada tinggi rendah, nggak ada besar kecil, rumah tangga sendiri. Ya tadi Pak Kakang bilang sampai ada anak kandungnya diperkosa. Sampai ada bapaknya kawin 2, yang bini mudanya ya kan ada berhubungan dengan si anak. Kacau balau, tidak lagi saling menghormati. Lanjut. Loyalitas. Sikap loyalitas merupakan sebuah sifat yang mesti dimiliki oleh hati manusia. Tanpa adanya loyalitas, orang tidak dapat berjiwa kesatria atau berjiwa lurus tegak. Sikap etika moral, budi pekerti, dan susila yang baik bermanfaat bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik harus kita mempertimbangkan. Tindakan kita ini pantas tidak, sesuai tidak, cocok dengan hukum yang berlaku. Kalau itu sebagai pertimbangan, kita akan selalu sebagai orang bijaksana yang mengambil keputusan yang tepat untuk membela kebenaran, membela keadilan. Termasuk tadi sikap bela negara juga. Bermanfaat kepada masyarakat banyak. Kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, dulu sering ada orang tua tuh ingatkan. Kalau kita selalu berbuat baik di dalam masyarakat, orang tidak akan mempersoalkan Anda ini suku apa, agama apa. Mereka hanya mengenal si A ini orangnya baik, suka berbuat baik, dermawan, suka peduli. Dengan tindakannya itu walaupun dia sudah tidak ada lagi, namanya tetap dikenang di masyarakat sampai turun-temurun. Ya. Integritas, sikap integritas, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain, jadi panutan negara yang cinta sama rakyatnya, jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya, yang dapat dijadikan panutan. Tadi disinggung calon dewan. Masa dulu zaman kami merakyat, pemilih menginginkan calon dia itu bisa berbuat untuk mereka. Permasalahan di masyarakat bisa dia tampung dan dibicarakan sama pemimpin daerah.
Nah, zaman sekarang itu budayanya berubah. Kita banyak kenalan, tanpa duit akan bergeser. Karena waktu dia jadi tidak peduli, tidak mau tahu. Ada jalan rusak, warga laporkan. Oh itu bukan urusan saya, langsung saja kepada bupati. Itu jalan gubernur. Itu suatu kepedulian yang sudah kendor. Coba ditampung, disampaikan kepada masyarakatnya, ya kan, ke PU-nya, dia kan senang, aspirasi ditampung. Sekarang kan tidak, datang pun tidak, karena mereka waktu kampanye bukan lagi berkenalan dekat dengan warganya, main uang, money politik. Setelah jadi itu ditinggalkannya, saya sudah bayar kontan. Suara Anda sudah saya bayar kontan, jadi saya tidak perlu tahu. Sekarang tinggal bagaimana dalam 5 tahun saya cari uang kembalikan modal saya untuk calon lagi. Yang kejadian ini yang begitu. Jadi jangan heran kalau tidak peduli. Ini hanya sebagian, tidak semua. Ada juga yang peduli. Lanjut. Rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh nalurinya. Menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu itu, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelek-jelekan orang lain dan membuka aib orang harus dihindari. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan agar tidak jatuh ke lembah kehinaan. Rasa malu harus dimiliki oleh semua manusia. Hewan aja tahu. Kita tidak boleh suka menghina orang, menjelek-jelekin orang, membuat gosip. Kedengaran yang dimaksud, pihak yang dimaksud akan merasa tidak senang dan ada rasa kebencian. Kita juga harus tahu malu. Kalau tindakan ini negatif, bisa membawa malu, bisa membawa keluarga kita ini tercemar nama baik keluarga. Itu harus dijaga. Lanjut. 9. Ya tadi yang 4 tadi itu kan ranting untuk membina hubungan di masyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8 huruf yang tadi bisa kita laksanakan dengan baik di dalam bermasyarakat, berbangsa, akan membawakan buah, membawakan hasil. 4 kata lagi yang berikutnya. 9. Kebajikan. Kewajiban kita berbuat kebajikan kepada sesama manusia pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri, juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain. Dia tidak akan mencelakakan orang lain. Yansi, kasih, memberikan kasih sayang, peduli kepada yang membutuhkan, yang mendapat kesulitan. Juga kita kalau melakukan sesuatu harus pertimbangan kita dibalikkan. Kalau saya berbuat begitu, saya mengatakan begitu, bagaimana perasaan dia? Kalau saya jadi dia, bagaimana perasaan kita? Dibalikkan, ada timbal baliknya itu. Itu akan membawakan kebijakan dan tidak membuat orang membicarakan orang tak suka. Ini jalan air dan lanjut. Air, kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya berasal dari yang satu, sehingga semuanya adalah serumpun. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras,
keturunan, warna kulit, golongan, ataupun agama. Semua manusia harus saling menyayangi dan saling bekerja sama. Semua manusia berasal dari satu kandungan alam semesta. Jangan dibesar-besarkan perbedaan antara aku dan kamu. Semua harus saling membantu, bekerja sama demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan bersama. Agama, semua agama itu ngajari kasih sayang. Ta'ai, jenisi, wale asih. Agama ngajari kasih sayang, hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau kita lihat orang tua yang nyebrang jalan, kita khawatir nanti tetangga kecelakaan, kita tuntun padu. Itu juga kasih sayang. Sama beda dengan barat. Kalau barat kita lihat dia sudah tua nyebrang, kau ngantarin dia nyebrang, kena marah. Budayanya lain. Saya masih mampu, nggak perlu dibimbing. Kalau kita ini terima kasih. Naik bus juga. Kita lihat ada orang tua kita yang muda ngalah untuk dia dulu. Itu juga kasih sayang yang muncul dari hati nurani. Makanya dalam ajaran Buddha, setiap manusia punya hati Buddha. Cuma kita tidak meditasi, tidak memahami, menyadari untuk memunculkan hati Buddha itu. Kalau sudah selalu introspeksi, meditasi, akan muncul. Saya berbuat begini, ya kan? Baik enggak? Saya harus berbuat begitu supaya orang lain senang. Itu kasih sayang. Lanjut. Kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dengan hati yang rendah, jangan emosi, jangan egois, keci, sencai. Kalau kita ramah tamah akan menumbuhkan rezeki. Orang lain senang ya kan, ya kita dapat rezeki. Dan kita juga bahagia. Pinten itu ya sama rata, kebersamaan, sama kedudukan. Tidak ada penekanan karena ya kita manusia ini sama. Kalau 12 huruf ini bisa kita lakukan setiap hari dalam pergaulan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan membawakan dunia damai. Kedamaian dari hasil 12 huruf ini. Kalau 12 huruf ini sudah kita bisa memahami, sangat mendukung trilogi kerukunan umat beragama, agar sikap kerukunan umat beragama tidak semu. Ganti pemimpin beda lagi tingkah lakunya. Kita harus, umat Buddha harus laksanakan ini supaya bisa terawat dengan baik dalam hati yang dalam tingkah laku kita, ya kan? Makanya dengan tindakan begitu akan membuat kita rukun, hidup harmonis. Saya rasa cukup sekian. Mungkin yang tadi saya nyampaikan masih banyak yang muda ini belum pernah dengar. Di Tridharma guru tiga nabi guru agung kami ada mengajarkan yang begitu. Cuma selama 4 generasi ini tidak pernah ada yang membimbing di kelenteng-kelenteng biara Tridharma. Kita harapkan ke depan ada wadah gabung ke kami di Magaputri untuk Kabupaten Bengkaya, supaya kita bisa saling berkomunikasi, saling tukar pikiran, tukar pembinaan, agar di lingkungan tempat ibadah, baik dia kelenteng maupun vihara Tridharma, ada kegiatan mingguan, ada pencerahan dharma, ya kan? Juga nanti dibina yang muda regenerasi, juga ada kegiatan jadi penyuluh agama, jadi guru
mingguan untuk mengembangkan ajaran Trinabi Agung ini di lingkungan Tridharma. Ya. Itu sangat saya harapkan. Mumpung kami ini masih segar, masih mau ya, membuka jalan, jangan sampai kami hilang, putus satu generasi lagi. Ketertinggalan ini yang harus kita isi dalam kegiatan. Ada mingguan yang muda kita ajak gabung organisasi Majelis Agama Buddha Tridharma. Itu sangat bermanfaat. Saya sering ingatkan kepada teman-teman yang mana kelentengnya, biaranya sudah dipugar besar-besar, mega, cantik, saya senang. Karena dulu 30 tahun yang lalu pemerintah larang yang namanya Tridharma, dilarang untuk merenovasi sampai full Mandarinnya pun tidak boleh. Kami perjuangan, kami lawan. Ini agama keyakinan, dilindungi undang-undang. Sekarang udah di mana-mana udah warna-warni, mega, cantik, besar-besar, tanpa diiringi dengan pembinaan pendidikan dasar kepada anak-anak di lingkungan itu. Nilai dharmanya nol. Dulu ada zaman kerajaan Jempol kuno, rajanya berjaya, sering bangun biara-biara ratusan. Dia tanya sama Sang Buddha, bagaimana karmanya kalau saya tanya bangun biara-biara? Jadi Sang Buddha bilang nol, nilainya tak ada, tidak ada pencerahan. Hanya kalau untuk zaman sekarang hanya untuk anak muda foto-foto. Karena ada pai-pai selesai, pai-pai bubar. Tidak pernah dengar dharma, pencerahan dharma. Jadi yang kekurangan kita harus kita kejar. Data dari Kanwil Kemenang Provinsi, 10 tahun yang lalu umat Buddha di Kalimantan Barat sekitar 500-an ribu. 2 tahun yang lalu dalam pertemuan kita dipaparkan umat Buddha yang ada di Kalimantan Barat tinggal 377 sekian. Masalahnya mana? Jadi Dharma bilang tidak pernah ada pembinaan ilmuwan dan tidak paham apa sih makna dari Tridharma. Sembayangnya selesai, pai-pai selesai. Karena ya ikut-ikutan dengan lulus. Sekarang anak muda ini kritis. Ini agama yang apa? Ini nggak ada pencerahan, nggak ada kebaktian yang seragam dengan yang lain. Akhirnya anak muda kita gampang diajak pindah agama. Sama dengan guru agama Buddha kita, daerah kita Kalimantan Barat ini sangat minim. Kalau sekolah, orang Jawa umumnya mau anaknya itu mendapat pendidikan yang sekolah yang punya mutu. Kebanyakan di sekolah dari Kristiani yang punya misi. Guru agama nggak mungkin bisa diterima masuk ke sekolah dia. Walaupun di dalam sekolah itu ada anak didiknya agama Buddha. Akhirnya selesai sekolah pun ya KTP pun ikutlah masuk ke agama tersebut. Sama dengan di negeri, guru agama kurang, umat kita banyak di sekolah negeri tidak mendapat pendidikan dari ajaran Buddha, juga jadi masalah. Akhirnya disuruh main-main di luar saja. Nah mungkin dia suruh ikut sholat, itu masalah. Makanya dari pengurus tempat ibadah, ayo kita kerjasama cepat, kita mikirkan regenerasi kita agar dapat meneruskan ajaran agama khususnya dari Tridharma, yang mana di Tridharma itu banyak menyisikan banyak kandungan pembinaan etika dan moral. Setuju? Terima kasih. Salam dalam. Namo Buddhaya.
kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk lebih mempersingkat waktu dan mungkin ada yang masih kopinya udah habis, ada boleh nambah, kita biar lebih Pak ya, lebih segar terus tidak tegang. Mungkin untuk sesi yang kedua biar agak rileks lah, tidak terlalu tegang, kita lebih santai ya Bapak ya, lebih santai. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sesi ini. Kami beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Pak Eko. Oh, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Mungkin Pak Eko ada sesuatu hal nih. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih untuk Bapak narasumber. Nah, tadi kita dijelaskan beberapa poin-poin, ada yang tentang 5 poin, 12 poin, dan studi pekerti dan etika dan lain sebagainya. Dan ada poin yang menarik bagi saya tentang hubungan. Karena selama kita hidup sebagai manusia pasti berhubungan satu sama lain. Nah, interaksi intinya itu. Suatu hubungan kita bangun selama apapun ternyata masih ada masalah, betul kan Pak? Dan pokok pentingnya di sini bagaimana mengatasi masalah atau konflik yang berlangsung. Kadang masalah nggak selesai tapi berlarut-larut, akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, untuk to the point-nya, misalkan salah satu contoh, ada hubungan mana hubungan keluarga rasanya seperti orang lain, tapi orang lain bisa macam seperti keluarga. Nah, intinya ada masalah sebenarnya dalam keluarga tersebut, sehingga dalam keluarga sendiri kadang asing, bahkan kadang tidak mau teguran, mungkin menjadi musuh malah. Tapi orang lain yang entah latar belakangnya seperti apa, setelah dekat ikut nurut dengan kata-kata dia gitu. Terima kasih Pak untuk mohon berikan penjelasan hal-hal semacam itu dan cara mengatasinya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dapat ditampung dulu supaya nanti Bapak narasumber langsung sekali menjawab. Untuk yang selanjutnya, Bapak, Ibu, oh silakan Pak. Mohon perkenalkan namanya, dari Bapak siapa, dari mana? Selamat siang. Namo Buddhaya. Memperkenalkan diri saya Pun Centa, warga Batu Payung di sini. Saya cuma ingin menanyakan mengenai Tridharma-nya, terutama yang untuk sekolah minggunya. Sedangkan untuk yang di Konghucu di daerah Teluk Suwa udah diadakan, yaitu sekolah minggunya. Menurut saya, bagaimana untuk Tridharma? Apakah bisa difasilitasi untuk sekolah minggunya? Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Yang lain masih ada? Mungkin bukan hanya sebuah pertanyaan atau mau ada sharing. Silakan mungkin dari pengurus wihara atau dari penyuluh. Oh, silakan Bapak Jumin. Selamat siang dan salam Namo-Buddhaya untuk kita semua. Izinkan saya buka masker biar ngomongnya bila tulisan saya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Jumin, penyuluh non PNS di Kabupaten Bengkayang. Ini bukan bentuk pertanyaan ya, cuma ya sharing aja. Dari tadi ya
narasumber yang luar biasa ya, dari materi yang sudah disampaikan. Itu memang sebuah hal yang luar biasa pada dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia dari ulun pangdo itu ya. Kalau di dalam Buddha mungkin disebutnya meta, karuna, mudita, dan upeka, brahmawihara, kurang lebih seperti itu. Jadi hal itu yang sangat luar biasa yang kita harus tanamkan kepada setiap insan manusia di dunia ini, sehingga terjadilah keharmonisan tersebut ya. Sehingga bisa menganggap bahwa segala multi kultural, multi agama bisa jadi satu keluarga. Ya, sumber yang sama seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kita mempunyai 4 pilar kebangsaan yang luar biasa tadi. Jadi di sini sebenarnya saya sangat ingin bahwa di khususnya di Sungai Raya Kepulauan bagi untuk Buddha ya, tidak membedakan dia majelis apapun ya, terutama karena hari ini hadir Mega Putri ini ya, saya harapkan di Bengkayang bisa cepat terbentuk juga. Karena kenapa? Karena kita di sini bahwa yang kita hadapi sekarang, yang selama saya berada di sini dalam penyuluhan, banyak umat kita, umat Buddha khususnya, yang KTP-nya sudah diganti dengan agama lain. Nah, hal ini sudah beberapa kali yang perlu kita ketahui. Ada yang diganti karena ketidaktahuan, ataupun ada diganti karena persepsi bahwa orang yang sembahyang di kelenteng atau tatung itu dianggap sebagai agama tertentu. Ya, saya disebutkan nama. Ya, tahu lah ya, karena saya sebutkan. Itu yang menjadi seperti yang tadi sumber yang dikatakan narasumber luar biasa, dari 500 ribuan menjadi 300-an ya, umat Buddha menurun ya. Jadi ini kita perlu ya kompakan kerjasama tentang hal ini, karena hari ini kalau kita kajikan sendiri kita tidak bisa. Jadi saya harapkan terutama nanti untuk yang moga-moga itu yang Mega Putri bisa terbentuk kaya, untuk yang umat Tridharma bisa, sehingga mereka sadar akan apa yang dia lakukan itu ya. Jadi dan satu hal juga kita juga merasa kok bisa ya segampang itu mengganti agama orang lain kan. Coba kalau agama lain pasti ada masalah besar, misalnya agama mayoritas coba diganti ya, pasti berbentuk demo. Berarti di sinilah bahwa menandakan bahwa umat Buddha penuh dengan cinta kasih ya, selalu memberikan pemahaman ya kan, selalu ingin kita cepat berubah gitu kita inginkan. Jadi kita tidak mendemo ataupun gimana. Orang yang tersebut yang menggantikan ini, saya pernah ketemu beliau ya, kebetulan pada saat itu KTP dan KK mertua yang saya diganti ya. Saya tanya, kok bisa diganti? Saya tanya orang tua, katanya oke. Saya tanya, orang tua sudah percaya dengan kamu, apapun yang kamu katakan pasti oke. Walaupun nama salah, kok nama saya kok nggak apa-apa, dia pun percaya. Itu hal yang sangat sebenarnya, pembohongan ini yang sebenarnya terjadi di kalangan Tionghoa khususnya. Banyak kalangan Tionghoa yang khususnya administrasi kependudukannya itu yang menjadi ribet banget ya, banyak masalah ya, karena itu juga terjadi pada diri saya sendiri ya. Nama capil terkadang tidak sinkron dengan yang apa yang sudah berlaku. Itu yang penting ya. Saya harapkan untuk ini kita bisa saling bekerja sama, bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan umat Buddha di Bengkayang ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, hubungan keharmonisan suami istri di rumah tangga merasa asing, sedangkan yang dari luar itu akrab. Ini yang harus kita adakan pembinaan ke bawah terus menerus tentang permasalahan yang timbul di
masa kini. Ketemunya suami istri jadi betul, mereka bisa menjalin suami istri tidak gampang. Tadi saya sudah sebutkan 7,8 miliar umat manusia di bumi, kok bisa kita dua ketemu jadi pasangan suami istri, itu tak gampang. Kehidupan suami istri berkeluarga ini harus sampai tua ibaratnya. Banyak tidak memahami. Kadang-kadang ya suka sama suka, ician cungcing. Hanya beberapa ketemu sudah jadi. 2 tahun kemudian nggak cocok, ya kan? Akhirnya ya jaga jarak, selingkuh, cerai, itu meningkat. Semua ini berangkat dari waktu pelaksanaan prosesi perkawinan. Harus ada pendeta yang menerangkan sebelum mereka tukar cincin. Selama ini kan tidak. Hanya Pak Combrangnya datang temukan 2 keluarga selesai. Tidak seperti agama lain, harus ada janji dulu, ikatan perkawinan harus bagaimana. Tidak gampang kalau jadi suami istri. Harus memahami makna dari berkeluarga. Kepingin mau ada turunan. Kalau duanya itu tidak cocok, karena ya mungkin pengaruh budaya barat juga kan yang tadi saya sebut. Udah senang-senang doa ke gereja selesai, besok mau kawin lagi ya gitu. Dalam tiap hari ketemu di dalam rumah tangga, ya kan? Kok seolah-olah itu jadi orang asing, enggak akrab bicara. Nah, itu suatu kemerosotan moral yang harus kita tingkatkan untuk pencerahan-pencerahan tentang hubungan suami istri. Kejadian ini usahanya mapan, orang kaya, perusahaannya besar, menikahi keluarga yang biasa, si istrinya dalam keluarga yang biasa. Waktu usahanya jatuh balik, istrinya masih sayang dengan suami, karena dia bisa memahami suami istri harus dirawat baik. Setelah istrinya sakit, suaminya ini masih penuh kasih sayang, menunggui, menjaganya siang malam di rumah sakit, karena untuk membalas hubungan suami istri. Waktu saya jatuh pahit, dia masih sayang. Dia jatuh sakit, saya harus juga membalasnya. Dengan kondisi demikian, sang anak ini kan melihat, dengan gerak-gerik orang tuanya, akan memahami kalau ke depannya dia bersuami istri, tidak ada berkeluarga, dia akan membawakan contoh juga kasih sayang sampai ke mana. Yang tadi yang orang luar itu apakah perempuan? Orang luar itu bukan status sebagai orang ketiga, bukan, tetapi pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Itulah gosipnya banyak di masyarakat, ya kan? Yang penting itu suami istri. Ambil contoh, keluarganya sering cekcok. Suami cari uang di luar, pulang terlambat, udah dimarahin. Ya kan? Ada masalah kecil pun dibesar-besarkan, sampai pengaruhi kejiwaan si anak. Untuk menyelesaikan, kita jadi istri nggak boleh 100% nyalahin suami. Mungkin kelirunya itu 70%,
masih ada 30% pada diri istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ada istri yang dapat uang gaji dari suaminya, dia ikut teman berpoya-poya, beli yang baju bagus, semua yang bagusnya, sampai si suami pun tidak punya uang. Akhirnya suka mabuk untuk melepaskan kesalnya. Ini yang membuat keharmonisan terganggu, tidak seimbang, tidak saling peduli. Kalau saya belanja pun harus mikirkan di mana suami saya, bagaimana dipandang dari luar. Orang kan ketawa dengan kondisi rumah tangga yang begitu. Kalau sudah memahami, masing-masing punya tugas kewajiban. Carikan waktu yang tepat. Kan tiap hari ketemu di rumah. Carikan waktu yang tepat. Ayo santai-santai, minum kopi. Sampaikan ke suami, yang istri harus buka mulut tuh. Pak, apa ya? Kita ini kok sering bertengkar. Sedikit-sedikit masalah, mulai sampai piring terbang. Ya. Mungkin saya yang salah, kata si istri. Papanya mendengar itu, oh enggak, saya yang salah, tidak memenuhi kewajiban saya. Akhirnya kalau itu sudah dikomunikasikan, sudah nyambung, ya sudahlah, ya, memaafkan. Jangan ulangi lagi, kasihan anak. Selalu kita tunjukkan ke anak. Anak ini nanti kejiwaannya terganggu. Dia tidak betah di rumah, begini-begini akan jadi urusan. Dari situlah ya, bisa saling memaafkan, saling keterbukaan. Itu bisa selesaikan. Mau kemauan dua belah pihak. Omongan di luar karena ya tingkah laku kita yang tidak baik itu jadi gosip orang. Untuk menghindari kita harus berbuat yang baik hubungan suami istri. Minimal sang suami ini harus memahami, saya sebagai laki tidak bisa melahirkan. Istri saya yang mampu melahirkan untuk meneruskan turunan dari keluarga itu. Itu harus disyukuri. Kalau itu bisa kita memandang demikian, saya yakin itu akan selesai perselisihan. Itu bisa sampai hari tua. Begitu senangnya, bahagianya kalau udah uban-uban putih semua itu masih akrab pasangan. Orang akan iri, betul nggak? Yang kedua, di agama lain ada mingguan, Hijikwe, yang mereka nyampaikan Hijikwe. Tadi saya sudah sarankan di Tridharma karena tradisi itu sampai anak muda yang kritis sering bertanya, kok nggak ada pencerahan agama? Saya ngajak di Kabupaten Bengkayang cepat membentuk wadah pengurus daerah Majelis Agama Buddha Tridharma Kabupaten Bengkayang. Ikut kami akan memberikan pencerahan, pembinaan agar anak muda dididik bisa jadi guru mingguan. Mereka ada mingguan, orang tua anak tertarik, ayo titipkan. Kalau kita juga ada mingguan, saya yakin umat Tridharma tidak akan pindah karena berisik. Bagi yang bersedia jadi guru agama Buddha mingguan, karena Tridharma ada 3 unsur dari leluhur, tidak hanya Buddha, ada Tao, ada Konghucu, lebih kaya daripada ajaran Buddha, ada nilai tambahnya yang sesuai dengan budaya leluhur yang sudah 5.000 tahun. Kita harus mulai, kalau enggak ketinggalan. Tadi sudah saya tekankan, kita sudah kehilangan 4 generasi
Jangan lagi dilanjutkan lagi. Harus kita cepat membentuk wadah Mangga Putri, lalu kita mulai mengadakan pembinaan anak muda agar dia itu bisa kita siapkan jadi pengajar di lingkungan mereka yang tinggal. Agar kedepannya itu umat muda bisa meningkat lagi. Paham? Yang terakhir, pindah KTP. Kalau seenaknya pindahkan ke KTP, keyakinan orang itu ada undang-undangnya. Itu bisa dituntut penodaan agama. Agama itu pilihan pribadi, tidak boleh dipaksakan. Apalagi pengaruh ikut-ikutan. Nanti dapat kesulitannya waktu anaknya kawin. Beda agama, harus ganti kembali agamanya. Kalau enggak, capek tidak bisa mencatat. Kemarin di Bengkayang ada yang nanya, perkawinan kan keyakinan masing-masing hak karena pilihan. Mengapa ada peraturan pemerintah yang mengharuskan perkawinan satu agama? Saya jelaskan. Kalau keluarga yang satu agama, satu keimanan, satu keyakinan, sangat besar pengaruhnya kepada anak. Kalau beda agama, anak ini mau ikut siapa? Dan perselisihan pandangan pasti terjadi di dalam keluarga. Ya, beda agama, keyakinannya beda. Kalau satu keyakinan, ya, jadi akan rukun harmonis karena keyakinan dan keimanannya itu satu. Ini kebijakan pemerintah. Nah, kalau dia tadi karena pengaruh lalu ganti agama, akan ketemu kesulitan waktu perkawinan. Di Singkawang ada kejadian di Maitreya. Kakaknya penyuluh agama di Maitreya. Adiknya ikut-ikutan karena ada program begini-begini gratis. Dibawakan kakak, diganti semua jadi agama lain. Kakaknya keberatan, ngadu ke saya. Saya bilang kau ngadu ke Walubi saja, supaya Walubi itu paham ada kejadian begini, pemaksaan orang untuk ganti agama, tapi kena. Karena kakak diubah salah satu agama, ganti semua. Kakaknya nggak tahu, KTP-nya Buddha, tapi kakaknya sudah ganti agama lain. Itu bisa dilaporkan. Jadi kasus. Ada undang-undang yang melindungi. Makanya hati-hati. Termasuk kita dari Dharma, jangan maksakan orang lain pindah ke agama Buddha. Sudah. Terima kasih. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak moderator kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sekiranya bisa menjadikan pemahaman dan jawaban dari Bapak moderator kita bisa mewakili semua peserta yang ada di sini. Semoga puas ya Bapak ya tadi yang bertanya. Memang benar banyak kasus atau konflik-konflik yang terjadi yang memang sangat kompleks dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang yang kejadian nyatanya memang seperti itu, dan saya sendiri, saya ini guru agama Buddha, saya ngajar di SDN 02 Sungai Duri. Memang murid-murid saya pun seperti itu, khususnya yang mengatakan ada yang biodata dia itu Buddha, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya itu sama sekali tidak tahu mengenai agama Buddha, bahkan malah Bu, saya agamanya Kristen.
Padahal di administrasi mereka jelas-jelas pada saat dia mendaftar ke sekolah kan ada kakaknya, ada akta lahirnya, agamanya Buddha. Tetapi dalam kehidupan nyatanya, Bu, agama saya Kristen. Gimana ceritanya? Kok seperti ini? Pernah salah satu saya tanya, kok bisa padahal kan di biodata kakak keluarga Buddha? Iya Bu, karena itu dari kakek nenek saya, tapi saya nggak ini. Nah, jadi mohon sekali, mungkin saya pun selaku guru dan mohon kepada para pengurus wihara, khususnya di Kabupaten Bengkayang atau khususnya di daerah sinilah ya, di daerah Sungai Raya Kuluan dan Sungai Raya, mohon sekali penjelasan pemahaman pada umat kita, dan lagi terutama untuk para penyuluh juga nih yang sebenarnya tugas yang sangat tanggung jawab ya Bapak ya, tanggung jawab sekali nih, karena itu bukan hanya tugas dari kantor Kementerian Agama saja, melainkan tugas dari negara sebenarnya untuk bisa menertibkan agama kita masing-masing, pemahaman mengenai administrasi mulai sekarang. Sebelum kita menjelaskan kepada umat atau menjelaskan kepada orang lain, mungkin terlebih dahulu, mungkin saya pulang cek dulu, betulkah nih, jangan-jangan kita mensosialisasikan kepada umat, ternyata administrasi kita pun masih salah. Nah jadi mohon sekali tolong ditertibkan, dan juga betul sekali dari Bapak Pemotong tadi supaya tidak terjadi adanya pindah agama dari umat kita ke agama yang lain. Mohon penyuluhan dan pemberitahuan, dan memang penting ternyata tadi dengan adanya wadah kepengurusan, jadi akan lebih tertib nantinya. Dan bisa saya simpulkan dari materi ini bahwa segala sesuatunya adalah diawali dari keluarga. Harmoniskan dulu keluarga, sejahterakan dulu keluarga, barulah kita keluar, kita bisa memberitahukan kepada orang lain. Jangan langsung kita kejadian-kejadian yang sedang viral saat ini ataupun di media-media sosial, kebanyakan mengkritik para pemimpin. Wah begini. Belum tentu sebagai kalian kepala keluarga belum tentu pandai mengatur keluarganya, sehingga tadi pun dalam keluarga terjadi banyak konflik. Jadi sebelum kita sampai ke masyarakat yang lebih luas dan lebih tinggi lagi kepada negara, lebih baik kita introspeksi diri dulu untuk keluarga kita dulu. Sudah baikkah? Sudah betulkah? Mungkin seperti itu. Mungkin bukan hanya untuk kepada Bapak Ibu, saya juga semoga saya pun bisa introspeksi diri dulu ya Bapak ya, supaya saya pun guru pun tidak rasa gimana ya. Kita sebagai guru adalah tuntutan untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi memang suatu beban juga ya Bapak ya, kita memaksakan siswa untuk berbuat baik padahal kita aja belum baik. Yang seharusnya menjadi panutan seperti yang tadi sudah dipaparkan di depan, banyak hal. Panutan, namanya panutan itu adalah sebuah contoh. Jadi perbaiki diri dulu. Mungkin hanya itu ya Bapak ya. Nah, silakan Bapak. Khususnya kepada pengurus Kelenteng Tridharma, saya ingatkan di dalam akte yayasan harus dicantumkan pengurusnya harus beragama Buddha untuk menghindari agama lain masuk. Nah, juga sertifikat tanahnya harus diurus. Sekarang program pusat
kita kalau ada yayasan, hak tanahnya bisa jadi hak milik. Jadi persyaratannya nanti bisa tanyakan kepada Bapak Kasih Buda. Ada dari Dirjen, rekomendasinya Dirjen, lalu diberikan ke rekomendasi Dirjen Agraria, itu bisa jadi hak milik. Jadi akte yayasan harus diisi, pengurus harus beragama. Nah, supaya karena yayasan tidak mengatur agama, bisa dari Islam ikut dalam yayasan, bisa Kristen, Katolik ikut dalam yayasan. Karena beda agama, kepengurusan, kebijakan, kelenteng itu akan jadi masalah ke depan. Perselisihan pandangan. Lebih baik kita luruskan Tridharma Buddha. Terima kasih. Kemudian tambahan dari beliau untuk para pengurus Tridharma untuk menertibkan kembali masalah keadministrasian supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Mungkin demikianlah pemaparan materi kita yang pertama, dan saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan terimalah salam dalam dari saya. Namo Buddhaya.